Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Saren Pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat 6 November 2020, bersama saya Agustina Yiwa. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dalam istirahat kami semalam, dan atas perkenan Tuhan pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkarya dalam diri kami semua, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini, persekutuan yang erat dengan Tuhan membawa dampak dalam persekutuan dengan sesama. Bacaan diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan inilah berita yang kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara-saudara, dipilih menjadi anak-anak Allah adalah berkat rohani yang tak ternilai harganya dan patut kita terima dengan penuh rasa syukur. Dalam bacaan kita ayatnya yang ke-5 dikatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Terang adalah simbol dari kebaikan, sedangkan kegelapan adalah simbol dari kejahatan. Tuhan Yesus juga mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan menerima terang hidup." Kita sebagai orang yang sungguh-sungguh mensyukuri status sebagai anak Allah oleh pengorbanan Kristus, tentu selalu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Allah yang adalah terang dan sumber segala kebaikan. Kita tidak mau hidup dalam kegelapan atau kejahatan. Dengan adanya persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita dapat menikmati kebaikan-kebaikannya, kasih-Nya, kuasa-Nya, pengampunannya, dan sapaan-Nya lewat firman. Segala kebaikan yang kita nikmati dalam persekutuan dengan Tuhan itulah yang akan kita wujudkan dalam persekutuan dengan sesama. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus, "Kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu." Maka sangatlah penting untuk kita selalu menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan, agar kita dapat menjalankan peran kita sebagai terang dunia yang bercahaya di depan semua orang, dan nama Bapa dipermuliakan. Sekarang ini banyak sekali orang yang hidup dalam kegelapan. Berbagai bentuk kejahatan terjadi di mana-mana. Ada pembunuhan, ujaran kebencian, penipuan, dan lain-lain.
Sudah tidak ada kasih lagi. Hidup menjadi tidak aman. Apakah tanggapan kita? Kita sungguh tidak berdaya untuk mengatasi itu semua. Tapi mari kita mendoakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dan kita semakin tekun menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan, sumber segala kebaikan, agar kita tetap menjadi terang dunia yang bercahaya di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat sekitar kita. Pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita berusaha keras untuk mempersiapkan dan melayani ibadah di gereja maupun secara online. Juga mempersiapkan pelayanan PA, saran pagi dan persekutuan-persekutuan lainnya sebagai wujud kerinduan agar kita sebagai anggota jemaat tetap dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan dengan sesama anggota jemaat. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini, karena godaan banyak dan dapat menggoyahkan iman kita. Tetaplah menjaga hubungan erat dengan Tuhan, dan tetap menjadi terang dunia yang memancarkan sinar kasih Tuhan di tengah kejahatan dunia ini. Mari kita berdoa dan berharap, kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap ada jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh karya Roh Kudus dan banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu menjalin persekutuan yang erat dengan Allah yang adalah terang, Allah sumber segala kebaikan. Dan oleh segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami nikmati dalam persekutuan dengan Tuhan, kami dapat menjalankan tugas kami sebagai terang dunia yang menyalurkan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada sesama kami, agar mereka pun memuliakan nama Bapa. Kiranya Roh Kudus tetap berkarya menolong kami, agar tetap hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat bekerja dan selamat menikmati kasih dan berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus bersama kita.